Jadi yang diambil kan spirit juangnya, di mana mengepal itu 5 Pancasila menjadi satu kekuatan gotong royong, kita lawan kapitalisme dan imperialisme. Itu maknanya untuk dapat disampaikan ke Pak Anies. Hasto Kristianto blunder soal salam kemerdekaan. Rocky Gerung, dia tak paham ajaran Bung Karno. Jadi kalau Hasto, dia kan sekedar sekjen yang sebetulnya ngurusin administrasi partai. Nah, kesibukan Hasto itu menyebabkan dia kurang belajar tentang Soekarnoisme itu. Jadi kalau dibandingkan dengan Anies, pasti Anies lebih paham, karena Anies pasti riset dalam upaya untuk menyerap seluruh pikiran Bung Karno. Jadi kalau kita mau gambling sedikit tuh, siapa sebetulnya yang mengerti Soekarno? Pasti orang di luar PDIP itu, karena mereka riset. Tentu Anies Baswedan lebih paham daripada Hasto begitu. Padahal Hasto itu kan sekolah PDIP-nya sangat kental sekali begitu kan ya. Bahkan di satu sini saya lihat bahwa kalau ini sudah matang hal seperti itu begitu. Tapi sayang seribu sayang begitu, seperti Hasto sendiri malu begitu kan ya. Pasti ini dikoreksi begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Ini juga kocaknya bukan main. Tidak ada yang mengingatkan pemimpin seperti ini. Ya mungkin takut ya mereka kalau mengingatkan dan bersikap kritis mungkin akan dipecat ya. Dan inilah yang menjadikan pemimpin yang seperti ini bisa terus bertahan. Jadi ini akan mengingatkan bahwa PDIP memang memerlukan pembenahan fundamental, mulai dari doktrin, lalu tentang sejarah Bung Karno, lalu tentang efek dari pikiran Bung Karno terhadap dunia hari ini. Nah, kontekstualisasi itu yang nggak terlihat di PDIP. Jadi PDIP akan diingat sebagai orang yang didirikan oleh Putri Bung Karno. Cuman itu intinya tuh, nggak lebih dari itu. Dan hal-hal lain yang menyangkut keterangan historis, kemampuan akademis Bung Karno dalam berdebat itu nggak ada. Nah, poin ini akan melemahkan PDIP ke depan. Jadi saya anjurkan supaya PDIP lakukan rebranding dalam pengertian kembali pada pikiran asli Bung Karno, bukan yang... Sekjen PDIP Hasto Kristianto blunder saat melontarkan kritikan terhadap Anies Baswedan yang meluruskan salam kemerdekaan yang dicontohkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Anies Baswedan meluruskan tentang salam kemerdekaan tersebut ketika menjadi inspektur upacara pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Kamis, 17/8/23, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies menyampaikan bahwa salam merdeka Bung Karno disampaikan dengan mengangkat tangan terbuka, bukan mengepal. Filosofi tangan terbuka adalah bermakna kehangatan. Namun, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto membantah narasi Anies dengan mengatakan bahwa salam merdeka Bung Karno dipekikan dengan tangan mengepal, karena ada semangat Pancasila di balik kepalan 5 jari yang diangkat ke udara. Pernyataan Hasto Kristianto tersebut mendapat sorotan dari netizen. Banyak netizen yang menyampaikan bahwa Anies lebih paham ajaran Bung Karno dibanding Hasto yang adalah Sekjen PDIP. Mengenai salam merdeka Bung Karno ini, Cindy Adam, penulis buku Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, mengatakan bahwa Bung Karno pernah mengatakan pada dirinya sebagai berikut. Jadi, aku menetapkan supaya setiap warga negara Republik memberi salam kepada orang lain dengan mengangkat tangan membuka lebar kelima jarinya, sebagai pencerminan 5 dasar negara, dan meneriakan merdeka. Berdasarkan hal ini, kita menjadi tahu siapa yang lebih mengerti ajaran Bung Karno. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi di kanal YouTube Rocky Gerung Official edisi Jumat, 18/8/23, mengatakan, itu pentingnya Hasto itu nggak usah komentari banyak hal. Dia mending fokus aja urusan organisasi. Kan ada bagian-bagian di PDIP yang paham tentang ajaran Bung Karno yang belajar, sampai ada yang menjadi kutu buku Bung Karno, seperti Ahmad Basarah atau Prananda. Kalau Hasto kan sekadar sekjen yang sebetulnya ngurusin administrasi partai. Kesibukan Hasto itu menyebabkan dia kurang belajar tentang Soekarnoisme. Jadi, kalau dibandingkan dengan Anies, pasti Anies lebih paham, karena Anies pasti riset dalam upaya untuk menyerap seluruh pikiran Bung Karno. Menurut Rocky, orang yang sebetulnya mengerti Soekarno pasti orang di luar PDIP. Karena mereka riset. Tentu Bung Karno adalah semangat buat PDIP, tetapi pengetahuan-pengetahuan tentang apa itu sosialisme Bung Karno, apa pandangan Bung Karno tentang Islam, itu menjadi riset di bidang akademis, sedangkan Hasto kekurangan tentang itu.
Walaupun Hasto Kristianto menjadi doktor, tapi pengetahuannya tentang Soekarnoisme kecil sekali, karena Hasto lebih suka melakukan atau membahas hal-hal yang sekedar bersifat material. Jadi, kita bisa lihat sebetulnya bahwa di kalangan PDIP terjadi dualisme. Apakah pikiran Soekarnoisme itu mau dijadikan dasar untuk perjuangan politik atau Soekarnoisme sekadar jadi slogan? Bagi Hasto, Soekarnoisme justru hanya jadi slogan. Anies justru yang mengerti ide dasar pikiran-pikiran sosialistis Bung Karno, ungkap Rocky. Mestinya, semangat ajaran Bung Karno jangan hanya dipersempit menjadi persoalan PDIP, karena bagaimanapun juga Bung Karno tokoh besar bangsa ini. Soekarno adalah bapak proklamator bersama Bung Hatta. Tetapi, kalau PDIP mau mengklaim itu sebagai kapitalisasi untuk kepentingan politik, juga tidak ada salahnya, karena Megawati secara biologis juga ideologisnya Bung Karno. Tetapi, kalau membuat klaim jangan salah narasinya, karena dampaknya sangat serius. Ya, salam itu hal yang sangat mendasar, salam yang diajarkan oleh Bung Karno. Artinya, Hasto tidak membaca buku Cindi Adam. Padahal, Cindi Adam adalah penerjemah yang paling bagus tentang pikiran Bung Karno. Buku-buku Cindi Adam menjadi acuan, dari soal kehidupan pribadi Bung Karno, sampai ke soal-soal kemampuan Bung Karno untuk membongkar retorika politik dunia, ujar Rocky. Jadi, kita mesti lihat bagaimana Hasto Kristianto sebetulnya nggak paham tentang Soekarnoisme. Tetapi orang bisa tuntut lebih jauh karena Hasto memang tidak datang dari tradisi Wong Cilik, ujar Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arif, wartawan senior NN. Itu, Rocky juga mengatakan bahwa hal yang juga mesti dibuka publik adalah apa sebetulnya yang menjadi alasan PDIP sampai sekarang tidak bisa memperlihatkan keutuhan. Ada faksi Hasto dan ada faksi Puan. Patut dipertanyakan apakah PDIP partai yang solid. Sekarang mulai terlihat bahwa ada perpecahan di kalangan PDIP dan ada segala macam isu. Isu terakhir ini yang saya kira sangat strategis sekarang ini, urusan ajaran Bung Karno yang betul-betul fundamental bagi PDIP dan seorang sekjen, orang nomor 2, tidak paham. Itu bukan sekadar memalukan, tapi meragukan apakah dia seorang Soekarnois atau sebetulnya hanya berlagak Soekarnois. Itu poin kita, ujar Rocky.